Halo everybody, selamat datang malam ini. Bentar ya, sekalian saya juga mau prepare. Wow, ada yang sudah hadir? Amazing. Cek, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Selamat pagi. Siapakah yang hadir ini? Alright, sudah ada satu yang muncul. Silahkan ketik nama Anda ya. Anda bisa mengetik nama Anda, berasal dari mana ya. Monggo, silahkan. Alright. Dari mana Anda berasal? Siapa pengundang Anda? Monggo, silahkan. Sambil nunggu, kita putar lagu dulu ya. Oke, sudah jam 7. Kita langsung saja mulai dengan sesi kita. Selamat datang yang sudah hadir ya. Selamat datang di Compassionate Samurai ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya. Hola. Hari ini adalah hari yang terbaik ya. Sudah ada 40.000 orang yang menonton. Wey, amazing ya. Terima kasih ya. Oke, it's about to start bab 2. Welcome to Personal Development Class Compassionate Samurai with Coach Andre here. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Oke. Selamat datang semuanya. Hari ini kita lanjut di hari yang bab yang kedua, yaitu bertanggung jawab secara pribadi. Apa itu bertanggung jawab secara pribadi? Kita akan bahas ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar dari kelas Samurai bab kedua, yaitu bertanggung jawab secara pribadi. Kita mulai dari kalimat pembukanya, yaitu seseorang bisa saja gagal beberapa kali, tapi dia bukan orang yang gagal sampai dia mulai menyalahkan orang lain atau keadaan. Nah,
Di Herbalife sendiri itu banyak sekali orang yang memiliki problem, yaitu menyalahkan keadaan. Menyalahkan apa? Menyalahkan sponsor, menyalahkan keadaan keuangan, menyalahkan teman, menyalahkan keadaan ekonomi, dan semuanya disalahkan. Tapi kembali lagi teman-teman, bertanggung jawab secara pribadi adalah segala sesuatu yang terjadi itu semua karena kita, dan kita harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi. Dari sudut pandangnya adalah yang tidak disukai oleh kebanyakan orang, yaitu contoh, semua yang saya miliki tidak saya miliki dan akan saya miliki dalam hidup karena pilihan yang saya buat. Nah, artinya apa di sini teman-teman? Segala sesuatu yang teman-teman miliki hari ini itu tidak Anda miliki dan hanya Anda miliki dalam hidup karena pilihan yang Anda buat. Anda berada di Herbalife sampai dengan hari ini itu juga semua karena pilihan yang sudah teman-teman buat. Anda miskin hari ini itu semua karena pilihan yang Anda buat. Anda terlilit utang dengan rentenir itu juga karena pilihan yang Anda buat. Bukan karena salah siapapun di sini. Artinya semua yang Anda miliki hari ini, entah itu plus, minus, utang, janji, atau apapun itu, punya rumah, punya mobil, atau punya utang, atau punya kenalan baru, itu semua terjadi sebenarnya tidak Anda miliki dan hanya Anda dapatkan dalam hidup ini karena pilihan yang Anda buat. Sehingga pilihan-pilihan Anda lah yang membuat Anda berada hari ini ya. Oke, komennya sepertinya kok tidak muncul ya ini ya. Ada Yud Arti ya. Selamat datang Yud. Oke, jadi di sini belum saya lihat ini ada nongol-nongol komen-komennya, hanya ada 1 komen 2 komen saja ya. Oke, nah sementara ini kita akan lanjut. Tapi sebenarnya itu adalah sikap yang diambil oleh samurai pengasih. Bahkan meskipun mereka menganggap pandangan tersebut tidaklah benar, mereka percaya bahwa tempat di mana mereka berada sekarang terkait langsung dengan pilihan yang mereka buat. Orang biasa di luar sana ya selalu mengambil posisi sebagai korban, yaitu bahwa hiduplah yang terjadi atas mereka, takdir gitu ya. Nah, itulah yang terjadi pada orang banyak pada umumnya di luar sana. Mereka semua menyalahkan takdir ya. Saya teringat akan sebuah cerita lama tentang seseorang pekerja bangunan yang membawa makan siangnya dalam sebuah kotak logam berwarna hitam. Dia membuka kotak logam tersebut dan mulai mengeluh tentang roti selai kacang yang dia makan siangnya. Kejadian tersebut terus-menerus berulang setiap hari. Hari demi hari dia selalu mengeluh tentang roti selai kacang. Pada akhir minggu teman-teman kerjanya mulai bosan dengan keluhannya dan salah seorang di antara mereka bertanya, "Kenapa kau nggak meminta istrimu membuatkan daging panggang atau roti isi tuna untuk makan siang ya?" Dia menjawab, "Istri, aku nggak punya istri, aku sendiri yang membuat roti ini." Nah, inilah kedengarannya sangat menggelikan ya teman-teman. Tapi cerita itu menggambarkan bagaimana orang biasa dalam kehidupannya sehari-hari ya mengeluh tentang hal itu ya. Contoh ya, mengeluh penghasilan tidak mencukupi dengan kebutuhan bulanan. Tiap bulan mengeluh karena 3 juta atau 4 juta nggak cukup, tapi tetap mau bertahan di tempat yang sama. Itu adalah kekonyolan sebenarnya ya. Jadi di sini kita belajar bersama-sama bahwa banyak sekali pegawai atau karyawan di luar sana mengeluh dengan penghasilan mereka, mengeluh dengan ketidakadilan yang mereka rasakan karena penghasilannya tidak terlalu seberapa dan begitu gajian langsung sudah habis ya, tapi mengeluh terus sampai akhir hayat. Nah, itu tadi ya. Seperti ya orang yang makan roti selai kacang ini, dia mengeluh setiap hari dan ketika ditanya orang udah bosen, ya udah kalau gitu ya coba bikin roti dengan isi daging panggang atau tuna untuk makan siangmu. Setelah ditanya dia menjawab, "Istri, aku nggak punya istri, aku sendiri yang membuat roti ini." Kedengarannya menggelikan, tapi cerita inilah yang menggambarkan bagaimana orang biasa membuat roti kehidupan lalu mengeluh tentang hal tersebut. Nah, maka mari kita bangun hidup ini kita berdasarkan sudut pandang bahwa segala sesuatu yang Anda miliki atau yang Anda miliki hari ini sebenarnya tidak Anda miliki dan hanya akan Anda miliki bergantung dari pilihan yang Anda buat ya, termasuk Anda yang hadir malam ini ya. Anda ngikutin kelas ini itu karena pilihan yang Anda buat, bukan karena siapa-siapa. Dari 115 supervisor yang saya miliki
Di seluruh organisasi 118 kalau nggak salah ya. Bayangkan ya, hanya ada 80.000 yang hadir di sini. Wah, luar biasa nggak? Nah itu tadi, karena apa? Ini adalah pilihan yang Anda buat. Yang lain lupa, ya nggak tahu. Tapi kalau Anda sudah menentukan pilihan untuk belajar, maka Anda akan hadir. Ya, ini yang menarik. Nah, tidak ada seorang pun yang melakukan segala sesuatu tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang bermanfaat di dalamnya bagi Anda. Berikut adalah manfaat menjalani hidup menurut aturan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diriku semuanya karena aku, ya. 1, yang pertama, meningkatkan pengalaman Anda serta apa yang Anda rasakan bahkan ketika keadaan sekeliling sedang tidak berubah, ya. Memberi potensi pada Anda untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Potensi hasil yang berbeda, meningkatkan pengalaman Anda serta apa yang Anda rasakan. Nah itu tadi, ketika kita bertanggung jawab terhadap diri kita dan tidak menyalahkan siapapun, otak kita tiba-tiba jadi kreatif ya teman-teman ya. Menempatkan Anda kembali di kursi pengemudi, Anda yang mengambil kendali. Jadi kalau bisnis saya, pelanggan saya nggak mau minum kembali ke tempat saya, apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, itu teman-teman yang harus pikirkan. Jangan cuma ngeluh, pelanggan saya pindah ke sana, pelanggan saya pindah ke sini, nggak jelas ya. Nah, artinya apa? Perpindahan pelanggan itu sendiri ya terjadi karena ada beberapa orang dengan cara, ada yang menggunakan dengan cara mengundang dengan cara yang tidak baik, ada juga ada yang tanpa sengaja mengundang akhirnya pindah ke tempat orang lain karena kecewa dengan pemilik NC sebelumnya. Nah, artinya apa? Banyak sekali hal yang membuat perpindahan pelanggan. Tapi kembali lagi, semua adalah uang pelanggan. Jadi pelanggan berhak untuk mengkonsumsi produk dimanapun mereka inginkan tanpa ada paksaan dari owner NC ya. Anda yang memilih. Nah ini bagian yang penting. Setiap saat adalah sebuah pilihan dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Jadi di Herbalife itu apa? Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Semuanya tergantung dari pilihan yang Anda buat. Anda ikut training malam ini, itu pilihan Anda. Nggak ikut juga itu adalah pilihan Anda. Ketika Anda ikut atau tidak ikut, sama-sama sebuah pilihan. Baik merugikan maupun menguntungkan, begitulah kami memulai acara seminar-seminar kepemimpinan di Clemmer & Associates, katanya pengarang buku ini. Pada mulanya anak-anak akan membantah, mereka akan mengatakan, tidak, saya harus sekolah, katanya. Mereka akan mengatakan hal seperti, tidak, saya harus sekolah ya. Fasilitator kami akan menjawab, tidak, saling balas ya dan tidak. Ini menyenangkan, tapi akhirnya salah seorang remaja akan mengatakan bahwa kalau saya tidak sekolah, mereka akan memasukkan saya ke tempat tahanan untuk anak-anak. Di Amerika, itu kalau anak-anak tidak sekolah, bolos, itu mereka bisa masuk ke penjara teman-teman, namanya juvenile prison. Oleh karena itu adalah pilihan yang mereka buat. Mereka mau sekolah apa masuk tahanan. Nah disitulah ya, dan itulah yang disebut dengan konsekuensi. Kamu memilih untuk pergi ke sekolah, bukan ke tempat tahanan anak-anak. Maka remaja itu pun mulai memahami bahwa setiap saat dia memiliki pilihan dan setiap keputusan memiliki konsekuensi ya. Anda mau DMO hari ini? Silahkan, nggak mau silahkan, tapi dua-duanya ada konsekuensi ya. Anda mau 7.500, ada konsekuensinya ya, lakukan kerjanya ya. Anda cuma mau 7.500 tapi masih tidur siang, mohon maaf. Sekadar menyadari bahwa setiap saat adalah sebuah pilihan dapat mengubah pengalaman kita. Cobalah untuk mengatakan saya harus nimbang orang 10 hari. Nah, tentang sesuatu dalam hidup kita ya. Apa yang Anda rasakan? Kemungkinan besar Anda akan merasa tidak bersemangat, frustrasi, mungkin malah tertekan. Sekarang cobalah mengatakan, saya memilih untuk menimbang 10 orang setiap hari. Bagaimana perasaan Anda? Mungkin Anda akan merasa lebih bersemangat dan bergairah. Karena berbedanya apa? Saya harus, karena kepaksa. Yang kedua adalah, saya memilih. Saya memilih untuk 7.500 volume point akhir bulan ini dan mendapatkan semua hadiah kualifikasi dari yang ditawarkan oleh corporate. Nah itu tadi, hidup adalah pilihan ya. Nah kegiatannya sama, namun mengambil sudut pandang berbeda dapat mengubah pengalaman Anda. Ini adalah manfaat utama dalam menyeleksi kekuatan pilihan ketimbang menjadi korban ya.
Karena Anda menciptakan pengalaman bagi diri Anda sendiri, bertanggung jawab secara pribadi berarti mengambil sikap bahwa Andalah yang menyebabkan pengalaman Anda karena pilihan yang Anda tentukan sendiri. Anda juga akan menjadi samurai pengasih ketika Anda memilih untuk melihat bahwa Anda bertanggung jawab secara pribadi atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda. Anda bertanggung jawab atas kelancaran hubungan dalam hidup Anda saat ini, termasuk kelancaran hubungan dalam hidup Anda, teman-teman ya. Mari kita bahas sedikit lebih rinci jumlah uang, penghasilan ya, yang Anda peroleh setiap minggu, bulan atau tahun secara langsung berkaitan dengan pilihan yang Anda buat. Penghasilan Anda besar atau kecil ya karena pilihan Anda buat. Mau jadi penghasilan besar jangan jadi karyawan, tapi jadilah pengusaha. Mau kebebasan dalam bekerja ya harus belajar sesuatu yang disebut dengan network marketing. Karena di sini kita bisa menciptakan banyak hal ya, termasuk kebebasan finansial dan kebebasan waktu tentunya. Dan itu semuanya berpengaruh dari pilihan yang kita buat. Nah, ada beberapa orang yang mengeluh setiap saat, padahal ya itu adalah pilihan yang mereka buat. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Dan Anda bertanggung jawab secara pribadi atas penghasilan Anda. Namun saya sering mendengar orang senantiasa mengeluh tentang pekerjaan mereka tapi tetap bertahan di sana selama bertahun-tahun bahkan sampai pensiun. Nah, itulah para pegawai kebanyakan, terutama yang nggak korupsi ya. Tetap bertahan karena merasa bahwa nggak ada pilihan ya. Mereka adalah Joe, si pria biasa, atau Mary Ann, si perempuan tanggung dalam kehidupan ya. Kelihatannya agak gila, tapi orang melakukan itu setiap hari loh ya. Berkualitas atau tidaknya perkawinan Anda, hubungan dengan anak-anak Anda, hubungan dengan orang tua dan mertua Anda, dan hidup sebagai lajang atau menikah semua merupakan akibat langsung dari pilihan yang Anda buat. Yang jomblo sampai sekarang ya karena pilihan yang mereka buat ya. Karena mereka memiliki pilihan menikah atau enggak, ya tergantung. Atau single, double enggak ya. Ya itu tadi, ada yang belum merencanakan untuk menikah ya karena harus ada kriteria khusus ya, mungkin ya. Apalagi member-member Herbalife itu kalau sudah mau punya pasangan itu memiliki kriteria khusus, apalagi wanita ya. Kriteria khusus calon pasangan Herbalife ya. Dulunya gemuk terus dilangsingin akhirnya dijadikan suami. Itu tips ya, luar biasa ya. Nah, oleh karena itu keadaan keuangan Anda saat ini pun juga terjadi karena pilihan yang Anda buat. Wah, ini lumayan banyak nih ya. Alfitri hadir, Sumi dari Kereng hadir, wow. Davina hadir, Juli, wow, jauh juga ya. Juli hadir juga ya. Welcome ya. Davina hadir, Sumiati hadir, welcome. Yud nggak tahu komen apa, nggak keluar Yud. Oke, lanjut. Anda bertanggung jawab terhadap bagaimana hubungan dalam hidup Anda yang berjalan saat ini. Orang mengeluh tentang seseorang ya selama bertahun-tahun dan tetap berpura-pura bukan mereka sendirilah yang membuat roti isi itu ya. Mereka mengabaikan kenyataan bahwa mereka lah yang memilih untuk mengencani orang tersebut atau untuk tidak melakukan uji kelayakan sebelum masuk pada komitmen tetap ya. Makanya tadi di sini kenapa sih tingkat perceraian di Indonesia sangat tinggi? Karena banyak orang langsung cepat-cepat ijab kabul, tidak melakukan uji kelayakan. Apakah bibit, bebet, bobot? Nah, itu tadi berpengaruh ya teman-teman ya. Bibit keturunan dari keturunan baik-baik atau bukan? Nah, itu tadi uji kelayakan. Bobot ya, hartanya seimbang apa enggak? Bebet itu tadi bibit, bebet. Bebetnya adalah tata keramanya, sopan santunnya, baru yang terakhir hartanya. Nah, kenapa sih orang Jawa bilang bibit, bebet, bobot ini penting ya? Melakukan uji kelayakan. Jawabannya sederhana. Kalau keturunan baik-baik, otomatis dia akan berperilaku seperti keturunan baik-baik. Tapi kalau keturunan maling, keturunan brengsek, ya beda teman-teman ya. Habis itu bebet, tata keramanya, sopan santunnya sama orang tua gimana, sama orang lain gimana. Itu mempengaruhi karena itu yang akan diajarkan nanti ke anak-anaknya. Oleh karena itu kenapa orang Jawa tadi memilih hal tersebut sebagai bibit dan bebet. Itu bagian terpenting ya. Kenapa? Ya karena di situ kita belajar bahwa
Dengan memilih yang tepat, melakukan uji kelayakan yang tepat, itu bisa mendapatkan resiko terkecil dalam keretakan rumah tangga. Ya, yang terakhir baru problem harta. Jangan dibilang selisih gap harta yang besar itu sangat berpengaruh, ya. Bagaimana cara orang biasa dengan cara orang kaya? Ketika orang kaya menikah dengan orang yang tidak kaya, di situ akan terjadi yang namanya gap atau selisih yang jaraknya sangat signifikan, ya. Jarak yang sangat signifikan ini sangat berbahaya juga, teman-teman, kalau tidak mampu mengendalikannya, ya. Apalagi terintimidasi, ya. Istri lebih kaya daripada suami pengangguran, wassalam. Habis itu diintimidasi sama istri, masa jadi suami nggak punya kerjaan, ya. Bisa kebayang, teman-teman, ya. Artinya apa? Selisih masalah ini itu akan selalu menjadi problem karena mereka tidak mau melakukan uji kelayakan. Langsung, oh bagus, langsung nikah. Tidak semudah itu. Nah, itu tadi, ya. Itulah sebabnya kenapa Indonesia saat ini banyak sekali perceraian, ya karena memang jarang sekali orang melakukan uji kelayakan dan pematangan pada saat sebelum pernikahan, ya. Tidak memahami konsekuensi pilihan, ya. Kalau Anda memilih lelaki seperti itu, konsekuensinya ya udah nggak boleh ngeluh kalau suaminya nganggur, ya karena memang kamu cari gantengnya doang, ya. Ada yang milih suaminya rajin kerja, saking rajin kerja, ya itu tadi, kerjaan terus yang diurus, ya. Itu yang terjadi pada banyak orang. Dan ketika sudah melakukan banyak pilihan, setelah melakukan pilihan, Anda teman-teman nggak bisa untuk menolak untuk menolak untuk menerima hal itu karena sudah pilihan yang Anda buat. Ya, jadi teman-teman juga harus tahu bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Nah, di sesi ini teman-teman juga boleh kalau misalnya mau bertanya langsung perihal pilihan-pilihan ini, bisa langsung klik chat di komen untuk mempermudah saya sambil kita bisa berinteraksi. Bagaimana caranya teman-teman bisa belajar dua arah sama saya, ya. Mengapa seseorang bertahan pada posisi yang sudah tidak menguntungkan? Pertama, karena orang biasa tidak percaya dia punya pilihan. Nah, itulah yang terjadi. Ada istri yang merasa lemah karena tidak memiliki penghasilan, suami semena-mena, tidak berani menggugat dan segala macam karena tidak punya penghasilan. Ya itu tadi, karena mereka percaya bahwa mereka tidak punya pilihan, ya. Apalagi yang KDRT, ya itu tadi, ada beberapa wanita yang KDRT dan mereka tetap menerima keadaan itu terus-menerus sampai babak belur, ya. Ya karena merasa tidak punya pilihan, ya itu tadi, ya. Tips buat teman-teman, kalau ada pasangannya sudah mulai KDRT, itu sudah bukan pasangan yang baik, segera ditinggalkan, ya. Karena apa? Bisa ngerusak otak kalau kebanyakan dihajar, ya. Bercanda, guys, ya. Orang-orang cenderung percaya bahwa mereka harus menerima apapun yang dianugerahkan oleh hidup untuk mereka. Jika Anda percaya bahwa Anda bernilai lebih dari gaji yang Anda terima dan Anda dapat membenarkan alasan Anda, mintalah kenaikan gaji. Meski begitu, banyak orang mengeluh tapi tidak pernah bertindak. Bila Anda meminta kenaikan gaji lalu ditolak, bukan berarti Anda tidak berharga senilai jumlah uang yang Anda minta. Hal itu akan berarti bahwa pimpinan Anda tidak melihat nilai Anda sebagaimana Anda melihatnya. Jalan keluar yang sederhana adalah mencari perusahaan yang mengetahui nilai Anda ataulah mulailah usaha Anda sendiri. That's the point, teman-teman. Kalau keuangan Anda morat-marit, ya, dan Anda tahu bahwa keadaannya saat ini tidak mendukung, gaji nggak bakalan bisa mencukupi. Gambaran sederhananya gini, ya. Kalau yang pernah saya lakukan untuk teman-teman yang ada di Herbalife, saya kasih tahu aja. Bisa nabung 5 juta aja sebulan. Berarti berapa? 5 kali 12, 60 juta setahun, teman-teman. Bisa nabung 5 juta aja sebulan. Itu 60 juta setahun. Sudah kebayang, ya? 10 tahun bekerja baru dapat 600 juta. Ruko nggak kebeli. Kalau nikah duitnya habis. Ya, ruko nggak kebeli, kalau nggak nikah kalau sudah menikah duitnya pasti habis. Nah, kira-kira pertanyaannya,
Dengan 10 tahun 600 juta, mungkin Anda hanya akan hidup sekedarnya aja. Karena Anda akan beli rumah, beli mobil dan segala macam. Ya. Artinya apa? Kalau 40 tahun bekerja, 5 kali 12 60 kali 40 tahun bekerja ya, 2,4 miliar ya. Artinya yang dimana jarang sekali karyawan bisa melakukan hal itu karena utangnya udah numpuk, bahkan pada saat gajian pun udah langsung dikepotong utang. Itu yang menarik ya. Nah itulah tadi yang jadi problem. Artinya apa? Banyak orang memilih kehidupan yang membosankan, tapi mereka tetap berada di situ karena merasa tidak punya pilihan. Banyak orang begitu takut tidak dapat menemukan pekerjaan lain sehingga mereka lebih memilih jaminan ketimbang kesempatan dan bertindak seolah-olah mereka tidak punya pilihan. Bila Anda tetap bekerja di tempat di mana Anda tidak dibayar dengan memadai atau tidak dihargai, itu adalah pilihan Anda. Dalam analisis akhir, Andalah yang bertanggung jawab atas masa depan ekonomi Anda. Sekarang Anda mulai berpikir, orang-orang ini benar-benar nggak kenal istriku. Atau Brian sama sekali tidak tahu betapa menjengkelkannya bosku. Dengar, saya sedang berusaha mengatakan pada Anda bahwa semua itu sama sekali nggak penting, ya. Itu adalah orang-orang yang sering kali dikatakan oleh orang. Dia kan nggak tahu bini gua kayak begini-begini. Dia kan nggak tahu bos gua kan begini, bla 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 dan segala macam, ya. Masalahnya bukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Sebaliknya semua adalah tentang bagaimana Anda menanggapinya, apa yang mereka lakukan dan apakah Anda bersedia melanjutkan hidup Anda dalam keadaan tersebut, ya? Ya, itu yang jadi problem. Mereka bukan masalah, ya. Semuanya benar-benar terserah Anda, seperti kapal yang sedang siap berlayar, tidak penting kemana arah angin bertiup atau arus bergerak, yang penting itu adalah kemudinya. Anda sebagai nahkoda dalam kehidupan Anda, itu yang menentukan masa depan Anda adalah diri Anda, bukan orang lain. Mau ada badai ekonomi, mau ada corona, Anda adalah nahkodanya. Kalau Anda nahkodanya, Anda tidak akan punya problem. Tapi kalau Anda bukan nahkodanya, artinya Anda mempercayakan kehidupan Anda sama orang lain, ya udah, derita lo. Ya. Ya, selamat datang Iis Arya dari Pak Kuala Pembuang, ya. Selamat datang juga Kakak Susi dari Parenggean. Ada juga Rini Astuti. Welcome to the class, ya. Oke, kita lanjut. Saya tahu mungkin Anda memikirkan semua peristiwa tragis yang telah terjadi dalam kehidupan Anda dan betapa semua itu tidak adil. Peristiwa tersebut menimpa Anda, katakanlah sudah menimpa Anda, ya, dan Anda tidak pantas mengalaminya. Baiklah, begitu Anda selesai melepaskan kemarahan Anda, teruslah membaca. Jelas sekali bahwa Anda tidak memiliki cukup banyak persoalan, ya. Habis beginilah, begitulah, berantem sama suami lah, duit habis lah, apa segala macam lah. Dengan semua problem yang Anda hadiri, ya. Samurai pengasih mana yang tidak punya masalah, ya. Tidak seorang kesatria pun yang tidak dapat berbagi daftar persoalan dengan Anda. Semakin lama Anda hidup, semakin panjang daftar pribadi Anda. Sejak Anda dilahirkan, Anda sudah mempunyai tantangan bagaimana Anda akan diberi makan, bagaimana popok Anda akan diganti, siapa yang akan bermain dengan Anda, dan siapa yang akan menggendong Anda agar bersendawa setelah makan. Begitu Anda mulai beranjak dewasa, Anda berhadapan dengan permasalahan yang berbeda. Anda mulai sekolah dan berhadapan dengan anak-anak nakal. Panggilan ejekan menjadi masalah karena tidak seorang pun senang diganggu, ya. Jelas mana ada yang mau diganggu. KI is on, jarang gitu kan? Enggak ya, bercanda Kak. Sekedar untuk sebagai contoh, ya. Enggak, KI is cerdas, ya. Luar biasa, bulan ini 3.000. Amazing, ya. Tepuk tangan buat guys. Ya, lalu Anda mulai memasuki masa remaja dan melalui tahap pubertas. Hormon Anda mulai berontak dan Anda tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuh Anda. Anak laki-laki dan perempuan yang dulu Anda benci tiba-tiba berubah mempesona dan sangat menarik, menjadi keren dan tampil menarik, kini menjadi perhatian utama karena Anda harus dapat diterima. Tekanan dari teman mulai muncul. Setelah itu Anda mulai kuliah dan Anda harus belajar lebih keras dari sebelumnya. Anda menganggap profesor Anda sudah gila karena memberi buku 15 masing-masing tebalnya 7 cm untuk dibaca selama 1 semester.
Dan akhirnya ujian pun tiba ya, dan itu menjadi masalah karena Anda belum belajar. Anda berusaha tekun, akhirnya Anda lulus. Anda pun mendapat ijazah dan merasa sangat bangga. Akhirnya saya lulus ya. Tapi setelah 3 bulan mencari pekerjaan, Anda menjadi kecil hati. Anda punya ijazah tapi nggak punya pekerjaan. Nah itu ya tadi. Jadi sekali lagi juga saya kasih tahu buat teman-teman yang hadir malam ini di sini, ijazah itu hanya bisa dipakai untuk melamar pekerjaan Anda yang pertama kali. Setelah itu nggak kepakai guys. Oleh karena itu ngapain ngejar ijazah ya? Ijazah itu tak ada gunanya ya. Yang penting itu adalah apa? Niat untuk mau belajar. Sekarang kita punya yang namanya Virtual Academy. Lewat mana? YouTube ya, banyak sekali ya. Anda menjadi kecil hati, punya ijazah tapi nggak punya pekerjaan, itulah yang menjadi masalah utama karena pinjaman kuliah Anda akan segera jatuh tempo dalam 2 bulan mendatang ya. Kalau di Amerika itu kuliah bisa pinjam dulu duitnya, dan pinjaman mahasiswa itu banyak sekali ya. Katakanlah Anda berhasil mendapatkan pekerjaan, sekarang masalah sudah teratasi bukan? Belum ya. Pikirkan sekali lagi, Anda harus mencari pasangan yang tepat sebagai pendamping hidup Anda. Itu bukanlah hal yang mudah di dunia yang menawarkan begitu banyak pilihan. Tapi akhirnya Anda menemukan idaman Anda, lalu impian Anda berubah menjadi mimpi buruk. Kini Anda harus menyusun kembali keinginan Anda. Dan jangan lupa dengan anak-anak yang harus Anda rawat dan biayai, termasuk untuk kuliah, pernikahan, setelah itu mereka keluar dari rumah, dan Anda pun siap untuk memulai kehidupan. Nah itu tadi teman-teman, proses kehidupan ya. Anda selalu memiliki kemampuan untuk memilih ya. Jadi di sini penting sekali buat teman-teman yang belum 5.000, yang belum 7.500, masalahnya teman-teman mungkin masih belum memilih untuk mau berada di situ. Yang belum getim saat ini ya jawabannya ya karena mungkin Anda belum memilih untuk mau ke tahap itu. Kalau mau pasti dikerjain, tapi kalau nggak mau Anda bisa menukar segala sesuatunya dengan alasan-alasan basi yang Anda miliki. Tapi Anda sudah semakin tua. Nah, ini lanjutan dari kasus yang tadi. Anda menderita radang artritis, radang sendi. Anda sudah mulai berlangganan AARP ya, dalam bahasa Inggris itu American Association Retired Person, itu adalah apa? Asosiasi untuk orang-orang yang sudah pensiun ya. Lalu Anda meninggal, masalahnya selesai? Belum. Justru baru dimulai. Saya baru mengajak Anda melakukan sebuah perjalanan rekaan melalui kehidupan untuk memperlihatkan bahwa persoalan akan selalu ada di setiap tingkatan. Satu-satunya saat di mana persoalan menghilang adalah ketika Anda sudah meninggal. Namun tergantung pada keyakinan agama Anda, bahkan setelah meninggal pun Anda mungkin masih harus menghadapi persoalan akan kemana? Mau ke surga? Apa mau ke neraka? Masalah bukanlah sesuatu yang buruk. Masalah membantu kita tumbuh menjadi orang yang luar biasa, serta menghidupkan kekuatan kita untuk memilih. Dalam hidup kita selalu memiliki kemampuan untuk memilih. Saya tahu bahwa hal-hal buruk terjadi pada orang-orang baik, tapi bagaimana kita memutuskan untuk menanggapi peristiwa-peristiwa tersebut dapat membuat perbedaan di dunia, bahkan dalam keadaan yang paling ekstrim sekalipun, seperti kekerasan. Tetapi ada pilihan. Jangan beranggapan saya tidak punya perasaan. Saya sangat berempati kepada siapapun yang terlibat dalam hubungan yang mengandung kekerasan. Dan saya mengutuk segala bentuk kekerasan. Namun demikian kebenarannya masihlah sama. Bahkan dalam keadaan seperti itu pun kita masih tetap memiliki pilihan. Bukan pilihan yang mudah tentunya, tapi setiap pilihan memiliki beban konsekuensi yang berat. Tetapi selalu masih ada pilihan yang dapat diambil dalam memilih orang dan memberi tanggapan, merespon. Anda mau dicaci maki sama customer Anda, ya tergantung bagaimana Anda merespon. Kok milih pelanggan seperti itu ya? Ada orang yang pingin pelanggannya banyak, akhirnya melakukan pekerjaan yang melanggar etika. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka memilih orang-orang yang buruk dalam kehidupannya, dan akhirnya itulah yang membuat akhirnya kehidupannya juga jadi jauh lebih buruk dalam kenyataannya. Di sini ada sebuah cerita ya, pada tahun 68 sebelum Masehi, Wangsa Makabe, sebuah keluarga Yahudi mengambil alih kekaisaran Romawi. Singkirkan dulu pendapat Anda tentang apakah itu tindakan yang benar atau salah.
Keputusan yang benar atau salah itu adalah sebuah pilihan yang mempunyai keuntungan dan kerugian. Bangsa Makabe berkuasa selama lebih 3 tahun di istana dibangun oleh Raja Herodes di Masada. Saya sudah pernah berkunjung ke sana dan tempat itu benar-benar luar biasa. Bayangkan sebuah ibu jari yang menjulang tinggi ya. 1.200 kaki di tengah padang gurun. Di puncaknya terdapat sebuah benteng dan itulah Masada. Diperlukan waktu 3 tahun bagi bangsa Romawi untuk membangun sebuah bukit sampai ke permukaan tebing. Dan jelas sekali mereka bermaksud untuk merebut benteng tersebut. Demikianlah bangsa Makabe menghadapi dan mempertimbangkan pilihan mereka daripada membiarkan anak mereka menjadi budak dan istri-istri mereka mengalami kekerasan. Mereka memutuskan untuk tidak membiarkan bangsa Romawi menentukan bagaimana mereka akan mati. 1.000 orang dengan sukarela melakukan bunuh diri. Sekali lagi, singkirkan dulu perasaan Anda mengenai keputusan mereka. Ini sekedar contoh ekstrim untuk menggambarkan bahwa kita selalu memiliki pilihan. Sekali lagi, saya sama sekali tidak menganjurkan Anda untuk bunuh diri ya. Sebagai jalan keluar bagi keadaan yang tidak dapat Anda tanggung ya. Karena utang banyak akhirnya bunuh diri, jangan ya. Belum berakhir ya. Cerita ini sekedar menunjukkan sebuah keputusan dengan manfaat dan resiko yang berbeda. Itu yang pengen saya kasih tahu. Sambil saya minum dulu ya guys. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Monggo. Alright, sambil jalan aja ya teman-teman ya. Nanti akan saya baca komennya kalau ada yang bertanya. Pernahkah Anda mendengar tentang Viktor Frankl? Dia adalah seorang ahli syaraf, psikiater Austria yang selamat dari peristiwa Holocaust atau peristiwa pembantaian. Jadi dia itu dulu disekap di camp konsentrasi karena dia orang Yahudi ya. Disekap oleh para Nazi atau tentaranya Hitler dulu. Disiksa dan ya di camp itu pokoknya keadaan kehidupannya tidak nyaman sekali ya, tidak manusiawi ya. Dia menyaksikan hampir semua kekejaman yang dapat dilakukan terhadap umat manusia, tapi toh dia selamat. Kedua orang tuanya meninggal di camp konsentrasi dan bahkan istrinya juga dibunuh saat itu. Frankl menyaksikan orang-orang mati kelaparan, berlari-lari mencari sekeping roti, melakukan apa saja agar tetap hidup. Dia menyaksikan penyiksaan yang dialami oleh teman-temannya dan melihat orang dibunuh dengan kejam. Satu-satunya anggota keluarga yang selamat adalah saudara perempuannya. Dan dia pindah ke Austria. Sebagian besar orang pasti akan menyerah setelah mengalami kekejian seperti itu. Tapi Frankl berkata bahwa dia memilih untuk menemukan makna dari berbagai bentuk kehidupan, bahkan dari hal yang paling menjijikkan sekalipun. Di akhir pencariannya itulah dia menulis karyanya yang terkenal, Man's Search for Meaning, yang merupakan catatan tentang kehidupan dia di camp konsentrasi dan bagaimana dia menggunakan kekuatan pikirannya serta mengarahkan kembali fokusnya untuk bertahan dalam keadaan yang paling terkutuk. Frankl tetap mempertahankan pandangan bahwa pilihan adalah faktor penentu yang membuatnya tetap hidup. Sebagaimana dikisahkan dalam buku tersebut, dia percaya bahwa kekuatan pilihan juga mempertahankan hidup orang lain bahkan pada saat-saat yang paling berat sekalipun, teman-teman. Dan dia bilang bahwa kami yang hidup di kamp konsentrasi dapat mengingat orang-orang yang berjalan melewati pondok-pondok untuk menghibur orang lain, memberikan potongan roti mereka, jumlah mereka mungkin gak banyak, tapi mereka memberi cukup bukti bahwa apapun dapat direnggut dari seseorang kecuali yang terakhir, yaitu kebebasan terakhir manusia untuk memilih sikapnya dalam keadaan apapun, untuk memilih jalannya sendiri. Kualitas hidup Anda atau rendahnya kualitas hidup Anda merupakan pilihan Anda. Dan semua itu adalah soal mengambil tanggung jawab pribadi atas apa yang Anda lakukan, juga soal bagaimana Anda menanggapi tindakan orang lain terhadap Anda. Oke? Sementara itu, saya tunggu dulu. Siapa tahu ada pertanyaan ya.
Oke. Sepertinya bab ini akan panjang, jadi tidak akan selesai dalam waktu 1 hari. Akan kita lanjutkan nanti di minggu selanjutnya ya. Pilihan dan kebebasan. Berikut adalah sebuah pemikiran yang berbeda ya. Semua orang punya kemerdekaan. Bagaimana dengan mereka yang hidup di bawah seorang diktator ya, hidup di bawah seorang diktator? Mereka juga punya kebebasan. Kenapa? Karena kebebasan adalah kemampuan untuk memilih dan seluruh umat manusia memilikinya, bahkan dalam keadaan yang tidak dapat dibayangkan. Seperti yang telah dijelaskan dengan sangat mengesankan oleh Frankl, walau demikian konsekuensi dari pilihan yang mereka buat sangat jauh berbeda dari pilihan yang dibuat dalam keadaan biasa. Dan meskipun semua orang memiliki kemerdekaan, hanya sedikit yang memiliki kebebasan. Nah, kebebasan adalah kemampuan untuk melakukan apa yang Anda inginkan, Anda lakukan ketika Anda ingin melakukannya, pergi kemanapun Anda ingin pergi ketika Anda ingin ke sana. Yang terpenting kebebasan adalah kemampuan untuk menjadi apa yang Anda inginkan ketika Anda menginginkannya. Nah, ini tadi ya, kalau karyawan mau cuti, izin sama bos dulu. Berarti kan apa? Nggak bebas. Masih kerja sama orang? Sama. Mau karyawan negeri, swasta, nasibnya sama. Tidak punya kebebasan karena nasib masih ditentukan oleh orang lain. Makanya di sini hidup adalah pilihan. Saya tidak mengatakan bahwa PNS itu jelek, tapi itu adalah pilihan yang Anda buat, dan ketika Anda memilihnya, ya itu ada konsekuensinya, ya. Samurai pengasih selalu mencari pilihan, solusi, serta makna dalam kehidupan. Daripada menunggu semuanya muncul dengan sendirinya, mereka berusaha meningkatkan kebebasan yang dinikmati mereka dan orang-orang lain. Mereka tidak menghindar dari pilihan yang sulit karena hanya mereka tidak menyukai hasil yang sudah mereka ketahui. Kalau saya sudah bisa ngelihat, teman-teman, kalau saya tetap jadi karyawan, penghasilan cuma 5 juta, bisa nabung 2 juta katakanlah, 2 juta kali 12, 24 juta setahun, 10 tahun 240 juta, 40 tahun kerja cuma dapat 960 juta. Buat nikah aja udah habis gitu ya, belum lagi punya anak, rumah, dan lain-lain. Artinya apa? Saya udah bisa melihat di masa depan ya, kalau saya tetap berada di tempat yang sama dengan income segitu, ya masa depan saya nggak tahu mau seperti apa nanti. Tapi setelah saya melihat ke depannya di Herbalife, ya saya bisa melihat bahwa Herbalife bisa berikan sesuatu yang tidak pekerjaan biasa dapat berikan ya. Saya percaya bahwa dari semua karunia yang diberikan Tuhan pada kita, pilihan adalah yang memiliki kekuatan yang paling dahsyat. Pilihan juga merupakan alat yang bermanfaat. Bila dipergunakan dengan terampil, ia memiliki kekuatan yang setiap saat memberi semangat sang calon juara pada kita. Ia adalah kemampuan untuk menciptakan kebebasan. Mungkin kedengarannya seperti filosofi yang nggak realistis, tapi sesungguhnya tidak demikian. Apa yang Anda pilih sekarang menentukan kesenangan Anda besok. Apa yang Anda tentukan hari ini itu adalah menentukan kesenangan Anda besok ya. Apa yang Anda putuskan untuk tidak Anda pilih juga menentukan apa yang tidak akan pernah Anda miliki sepanjang hidup Anda. Jadi di penghujung hari atau bahkan di akhir hidup Anda dapat menjadi orang biasa dan menyalahkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda atau yang tidak terjadi dalam hidup Anda. Atau Anda bisa menjadi samurai pengasih dan menikmati hidup bahkan di tengah situasi yang menakutkan seperti di masa corona seperti ini ya, serta menciptakan kebebasan bagi diri Anda sendiri dan orang lain. Jika kebebasan begitu hebat, kenapa nggak banyak samurai pengasih yang mengalaminya? Jawabannya adalah karena ada harga untuk setiap sesuatu. Tidak ada makan siang gratis. Setiap keuntungan berkaitan dengan harga atau sesuatu yang harus Anda korbankan. Ada harga untuk mengetahui bahwa Anda mempunyai pilihan, begitu juga konsekuensi berbeda. Karena beranggapan Anda tidak memiliki pilihan. Ada harga yang harus dibayar untuk membuat pilihan samurai pengasih, seperti halnya ada harga untuk jalan keluar yang lebih mudah. Di West Point kami selalu dididik untuk mengambil pilihan yang berat tapi benar ketimbang yang mudah tapi salah.
Mereka mengajari kami untuk menjadi samurai pengasih. Mungkin ada yang mempersoalkan bagian yang disebut pengasih, tapi kita akan menyimpannya untuk pembahasan lain, ya. Bila kita takut dan tidak membuat pilihan yang tepat, kita akan kehilangan kebebasan kita. Bila kita takut dan tidak membuat pilihan yang tepat, maka kita akan kehilangan kebebasan. Contoh ya, teman-teman takut nggak punya penghasilan, akhirnya jadi karyawan biasa ya, dan akhirnya itu yang menjadi problem ya. Saya permisi sebentar. Alright, mohon maaf. Gangguan teknis ya, flu. Kita belajar sesuatu aja di Herbalife hari ini. Anda dalam keadaan nggak punya uang, Anda harus nolong keluarga Anda. Di satu sisi itu adalah keluarga kita, di satu sisi kita nggak punya duit. Paksain, bantu, atau nggak usah dipaksa bantu. Menurut teman-teman gimana? Contoh, ini sebuah pertanyaan buat teman-teman sekalian yang nonton malam ini. Keluarga Anda perlu duit darurat, katakanlah itu buat sesuatu yang penting buat dia, dan mereka perlu duit 5 juta katakanlah, atau 3 juta lah dulu, dan Anda saat ini nggak punya duitnya. Sebagai member Herbalife, apa yang akan Anda lakukan untuk orang itu? Bantu atau enggak? Kita akan belajar di sini. Silahkan ketik di komen. Saya mau tahu jawabannya apa. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on
nonton nggak ya? Komennya kemana guys? Kok nggak ada yang komen? Saya coba komen deh. Saya Christine. Kalau saya bantu karena mereka ring satu kita. Cara bantu dia, ajak meeting dulu rapat keluarga. Bantu. Saat ini Anda nggak punya uang loh. Cari duitnya gimana? Pilihannya ada dua. Jalan cepat, ngutang. Yang kedua, nge-retail. Atau Anda punya solusi lain yang mungkin lebih menarik. Nah, saya Christine bilang ya, karena status saya ahli nutrisi, jadi saya harus kudu retail. Ingat ya teman-teman ya, di Herbalife itu ada pasang surutnya, ada badainya. Saya nggak katakan bahwa Anda nggak boleh bantu keluarga Anda. Tapi ya pilihan. Bantu, nggak usah jauh-jauh nih. Ada adik saya di sini ya. Nih ya, adik saya nanya juga. Bilang bantu, tapi karena nggak ada uang ya kasih peluang kerjaan, kasih pancingan bukan ikannya. Adik saya waktu itu sempat sakit gigi. Telepon saya mau minta duit untuk berobat, nyabut gigi. Minta berapa? 5 juta katanya. Yang bikin gigi lu sakit siapa? Yang sakit gigi lu sendiri, yang bikin sakit gigi lu juga gigi lu sendiri. Masa minta duitnya sama gua? Ya udah, nikmatin aja derita lu, gua bilang. Ya itu tadi, marah sih si dia sama saya. Tapi itu adalah proses kehidupan ya. Nah, artinya apa? Kalau segala sesuatu itu tadi urgent, ya tergantung ya guys. Ada yang bisa dibantu, ada yang enggak. Kalau udah sekarat, ya mau nggak mau sih dibantu. Tapi ingat, solusinya retail lah, bukan utang lah. Jangan sampai Anda jadi pahlawan kesiangan ya. Itu adalah pilihan, kita belajar juga pilihan. Karena ini adalah kasus-kasus yang sering kali terjadi di Herbalife, terutama kasus manajemen keuangan, pilihan dalam manajemen keuangan. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak sekali member-member yang salah dalam manajemen keuangannya dan memiliki melakukan pilihan-pilihan yang buruk dalam manajemen keuangannya. Contoh, makai duit customer. Ya. Makai produk customer yang udah di-lockerkan. Bisa terjadi nggak hal-hal seperti itu? Sangat bisa, karena orang yang gabung di Herbalife dalam keadaan krisis.
Karena dia sudah mulai krisis, akhirnya apapun yang bisa dia lakukan, dilakukan. Yang bagus dilakukan, yang buruk juga bisa dilakukan. Ya saya nggak heran, karena mereka datang dalam keadaan krisis. Sekali krisis sih nggak apa-apa, tapi kalau berkali-kali krisis itu bukan krisis namanya, karakter ya. Kesenangan bisa membangun momentum, tapi karakterlah yang tetap abadi ya. Jadi yang hadir di sini pun 11.000 orang yang nonton malam ini, PR penting buat kita semua sebagai leadernya, calon pemimpin ya, memastikan bahwa Anda mengetahui keadaan keuangan member Anda. Mau dibilangin kepo, sok tahu, ikut campur keuangan rumah tangga orang lain, no problem. Karena tujuan Anda sebagai mentor adalah untuk memastikan bahwa dia melakukan pilihan yang tepat dalam kehidupannya, bukan mengambil jalan pintas yang mudah tapi salah seperti yang dikatakan oleh Brian Klemmer. Di West Point kami selalu dididik untuk mengambil pilihan yang berat tapi benar ketimbang yang mudah tapi salah. Customer bayar VIP 39,5, separuh dipakai untuk kebutuhan hidup, sisanya dicicil dengan membeli produk berincit atau satu persatu. Ya, itu juga sebuah pilihan yang salah. Mudah tapi salah, berat tapi benar. Semoga yang ikut malam ini ingat betul dengan apa yang saya bahas sekarang, karena banyak sekali godaan-godaan pada saat berkarir di Herbalife ketika teman-teman masih memulai dan keadaan keuangan masih morat-marit. Godaannya adalah uang pelanggan bisa teman-teman pakai, itu yang berbahaya. Oleh karena itu pesan saya adalah pilihlah pilihan-pilihan yang tepat, jangan sampai salah. Bila kita takut tidak membuat pilihan yang tepat, kita akan kehilangan kebebasan ya. Anda takut tidak membuat pilihan yang tepat, akhirnya ngutang, Anda akan kehilangan kebebasan karena fokus mau bayarin utang. Anda takut nggak bisa bayar uang sekolah anak, akhirnya uang pelanggan dipakai buat bayar sekolah anak. Anda tidak membuat pilihan yang tepat, Anda akan kehilangan kebebasan. Karena apa? Nama baik Anda akan tercemar. Jangan deh minum di rumah nutrisi itu. Kerjaannya minta utangan terus sama pelanggan. Anda tidak akan punya kebebasan untuk berkarya, bahkan merekrut orang lain tidak bakalan. Dan itu tidak hanya terjadi, ada juga yang begini, menawarkan pola bisnis yaitu bagi hasil gitu. Bagi hasil ceritanya ya, bagi hasil. Terus kalau nggak untung gimana? Ya udah, kalau nggak untung ya karena kita namanya juga usaha bagi hasil ya, kalau untung syukur, kalau nggak ya udah, duit orang melayang. Ya itu tadi, ada pilihan yang ada kita buat ya, pilihan yang benar tapi berat, atau pilihan yang mudah tapi salah. Pastikan juga ketika Anda berkualifikasi, entah itu jadi supervisor, World Team, AWT, Get Team, Mil Team, dan seterusnya. Pada saat berkualifikasi, yang Anda kejar itu bukan PIN, tapi duitnya. Kalau Anda ngejar PIN, Anda minta dihormati orang lain. Tapi kalau Anda ngejar duitnya, Anda berusaha untuk memantaskan diri Anda, beda teman-teman hasilnya. Karena ada orang yang maksain dirinya untuk jadi World Team, dan akhirnya apa? Ini kejadian yang real ya. Kejadian realnya apa? Member orang lain disikatin,
ada orang mau beli produk dilayanin sama dia, padahal member lain, padahal bukan membernya. Ya itu tadi, pilihan ada dua, ada yang baik tapi berat, ada yang mudah tapi salah. Semoga teman-teman belajar malam ini sesuatu hal yang penting, yaitu janganlah sampai membuat pilihan-pilihan yang salah. Buatlah pilihan yang benar walaupun berat, dan janganlah pilih pilihan yang mudah. Oke. Frankel pernah menyarankan agar patung Liberty atau patung kebebasan di pantai timur dilengkapi dengan patung tanggung jawab di pantai barat. Mungkin yang beliau maksud adalah kebebasan menuntut kita membuat keputusan yang tepat. Bila kita takut tidak membuat pilihan yang tepat, kita akan kehilangan kebebasan kita. Ketika kita berbuat demikian, kita lebih memilih keuntungan jangka pendek yang nyata dengan pengorbanan jangka panjang yang tidak begitu nyata, daripada pengorbanan jangka pendek yang nyata dengan keuntungan jangka panjang yang tidak begitu nyata. Seseorang samurai pengasih pasti akan memilih yang terakhir, yaitu apa? Pengorbanan jangka pendek yang sudah nyata tapi udah tahu jelas keuntungan jangka panjang yang walaupun tidak begitu nyata, tapi dia melakukan dengan yang benar. Saya prihatin dengan apa yang saya lihat dalam masyarakat Amerika. Sebenarnya itulah yang mendorong saya menulis buku ini, mendengar orang bisa mengeluh tentang bagaimana anak-anak mereka tidak dapat keuntungan apapun dari program jaminan sosial, sementara mereka sendiri tidak bersedia mengubah gaya hidup mereka sama sekali. Perhatikanlah bagaimana orang biasa menikmati keuntungan dari status mereka sekarang, tapi tidak mau memikirkan dampak lingkungan hidup di masa mendatang terhadap cucu-cucu mereka akibat perbuatan mereka. Mereka bahkan bingung apakah pemanasan global dan persoalan lainnya benar-benar nyata, ya. Bagi seorang samurai pengasih, ketidaknyamanan yang dialami menjadi tak berarti dibandingkan dengan keuntungan jangka panjangnya. Samurai pengasih menanggung penderitaan fisik luar biasa, terutama ketika terluka di medan perang. Meski begitu, penderitaan karena melanggar aturan kesatria jauh lebih berat. Saat pembentukan negara di Amerika, 56 jiwa pemberani membubuhkan tanda tangan mereka pada naskah deklarasi kemerdekaan. Dengan menandatangani dokumen tersebut, mereka sadar bahwa mereka telah menempatkan keluarga, kekayaan, serta hidup mereka dalam bahaya demi kesempatan untuk mengejar kebebasan bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Tidak diragukan lagi, mereka adalah para samurai pengasih. Karena keberanian merekalah kita sekarang dapat menikmati kebebasan. Mungkin Anda ingin tahu, adakah pengorbanan yang mereka berikan? Jawabannya tentu saja ada. Pada saat itu, yang namanya di Amerika itu tentara Inggris, ya, yang berkuasa menjajah Amerika. 5 orang yang menandatangani ditangkap oleh tentara Inggris sebagai pengkhianat dan disiksa sampai mati. Rumah 12 orang lainnya dirampok dan dibakar. 2 orang kehilangan putra mereka yang menjadi anggota angkatan bersenjata. Seorang lagi kedua putranya ditangkap. 9 orang bertempur dan meninggal karena luka-luka dan penderitaan selama perang revolusi. Itu hanyalah daftar singkat dari harga mahal yang dibayar oleh orang-orang tersebut. Menjadi samurai pengasih bukanlah perjalanan cuma-cuma mengarungi kehidupan dengan segala keuntungannya. Ada pengorbanan yang harus dibayar. Kita menerima kebebasan, tapi kini kita harus menata ulang nilai-nilai kebebasan itu. Anak cucu kita akan kehilangan semuanya. Ingat, kesenangan bisa membangun momentum, tapi hanya karakterlah yang tetap abadi. Pilihan bukan lagi antara kekerasan dan tanpa kekerasan, melainkan tanpa kekerasan atau tanpa kehidupan. Itu adalah kalimat Martin Luther King Jr., pidatonya di American Dream, Universitas Lincoln, Oxford, Pennsylvania, 6 Juni 1961. Ya, saat ini Anda sebagai member yang hadir nonton malam ini, ya, pilihan yang benar sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap diri sendiri dan organisasi, yaitu menjalankan apa ya? Menjalankan bisnis Herbalife dengan penuh etika. Itu yang penting.
Karena kalau teman-teman melakukan etika yang benar, melakukan bisnis ini dengan cara yang benar, otomatis Anda melakukan ini dengan cara yang lebih berat, karena harus mengikuti etika bisnis Herbalife. Jangan pernah melakukan tindakan yang mudah tapi salah ya, karena harga mahal nanti yang akan Anda bayar. Kenapa? Yang pertama, untungnya sedikit kalau melanggar etika ya, profitnya sedikit, untungnya nggak seberapa, dibenci orang, dapat doa buruk tiap hari, disumpahin orang, menjual karena untungnya sedikit, akhirnya malas follow up. Akhirnya apa yang terjadi? Pelanggan gak diurus, disumpahin orang, rezeki tambah seret, keluarga berantakan, morat-marit gak jelas. Tapi kalau teman-teman dibayar sesuai dengan harga sesuai levelnya masing-masing, kalau pelanggan ya retail, member ya member, SC ya SC, dan dibantu di follow up, rezekinya halal, walaupun berat ya, banyak godaan. Karena ada beberapa bahkan member saya sendiri nitip beli, males ke tempat Andre gitu ya, nitip beli aja, tapi setelah nitip beli nggak ngomong ke saya juga. Berarti dia melakukan apa? Dapat volume point untuk dia ngejar kualifikasi tanpa memberitahu saya ya, tanpa memberitahu saya, dan akhirnya makan tuh volume point ya. Bagaimana kehidupannya hari ini? Tidak akan jauh lebih baik. Ingat ya teman-teman, pilihlah pilihan yang tepat walaupun berat daripada mudah tapi salah. Karena pingin rame, pelanggan orang dirayuin. Karena pingin cepat volume poinnya besar, pingin dilihat sama sponsor, melakukan segala macam cara yang gak benar. Hajar bleh. Akhirnya apa? Ingat, kehidupan Anda tidak akan berkah dan tidak akan mudah untuk next levelnya. Ya. Oleh karena itu, kita belajarnya sampai ini dulu ya. Kita akan stop di sini. Bertanggung jawab secara pribadi akan disambung, karena ini bab yang cukup panjang teman-teman ya. Nah, sampai di sini, apakah teman-teman ada pertanyaan seputar tentang bertanggung jawab secara pribadi? Halo, ada orang? Ya, satu pertanyaan untuk sesi malam ini dan akan mendapatkan pulsa. Pulsa telepon yang bisa diklaim di Ozon ya. 2000 menit sesama Telkomsel, 100 menit all operator ya. Saya akan tunggu 1 menit. Apabila ada pertanyaan perihal ini.
Eh, sudah ada 15.000 orang yang hadir ya. Tepuk tangan buat yang sudah hadir malam ini. You are the best ya. Dan saya review sedikit untuk yang tadi terakhir baru datang ya. Sebelum saya tutup, hidup itu adalah membuat pilihan yang tepat. Oleh karena itu dalam kehidupan, hidup itu apa tadi? Hidup itu adalah sebuah pilihan. Tidak ada pilihan yang benar, tidak ada pilihan yang salah. Kedua-duanya benar dan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tinggal kita menerima konsekuensinya yang harus kita terima dari setiap pilihan yang kita buat ya. Alright, ada pertanyaan dari Azhar Firdaus. Setiap pilihan ada konsekuensi. Lalu bagaimana meyakinkan orang terdekat kita, terutama orang tua, bahwa pilihan yang kita ambil itu benar? Pilihan yang tahu itu baik atau buruk, benar atau enggak, itu cuma kita guys. Karena orang tua kita tidak tahu apa itu Herbalife. Orang tua kita tidak, bahkan kadang-kadang pasangan kita pun tidak bisa melihat visi ke depannya Herbalife. Beruntunglah yang bisa melihat. Kalau yang nggak bisa ngelihat, ya tunjukkan buktinya. Jadi untuk Mas Azhar, setiap pilihan memang ada konsekuensi. Lalu bagaimana meyakinkan orang terdekat kita, terutama orang tua, bahwa pilihan yang kita ambil itu benar? Jawabannya adalah apa? Segeralah sukses. Buatlah pilihan yang tepat. Jangan malas, rajin follow up, rajin cari customer baru, perbanyak retail, tunjukkan duitnya, lebih banyak dapatnya daripada jadi seorang karyawan. Tunjukkanlah kepada orang tua Anda, keluarga Anda. Nah, aku kerja di Herbalife, dapat 15 juta sebulan. Kira-kira perlukah lagi untuk meyakinkan? Karena konsekuensinya itu adalah kalau Andanya yang malas, memberikan pilihan yang salah, melakukan pelanggaran etik di Herbalife, tidak melakukan follow up yang benar, berasumsi, ini kebanyakan ya, berasumsi kalau udah dapat pelanggan itu akan lengket sama kita seumur hidup. No way ya. Ada yang bilang ajak liburan, papa mamahnya gratis. Langsung kemana? Ke Barcelona. Baguslah. Ya itu tadi, tergantung. Jawabannya semuanya tergantung Azhar ya. Tunjukkan buktinya secepat mungkin. Keluarga kita itu menanti apa? Kita sukses. Orang lain di luar sana menanti kita gagal. Tuh kan, bener kan gue bilang? Gue bilang juga apa? Nggak usah Herbalife. Tapi itu tadi, kalau saya sudah bisa melihat diri saya di masa yang akan datang ya. Dan Anda selalu memiliki kemampuan untuk memilih, dan hidup itu adalah pilihan. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya masing-masing. Jadi sebenarnya oleh karena itu buatlah pilihan-pilihan yang tepat dalam perjalanan Anda di Herbalife. Tips buat Anda yang malam ini yaitu selalu berkonsultasi dengan sponsor atau mentor Anda. Paham? Nggak konsultasi, main pilih sendiri, gangguan finansial ya silahkan makan sendiri gitu ya. Ada orang yang dengan percaya diri dia bisa memanajemen keuangannya. Mohon maaf, semua orang di Herbalife yang tidak melakukan pencatatan keuangan sebenarnya mereka sedang menipu dirinya sendiri, atau bahkan mereka bisa pada dasarnya apa? Nggak mau tahu tentang apa yang sedang terjadi. Itu yang berbahaya. Orang yang nggak punya pembukuan yang jelas antara dua, dia malas atau dia nggak mau tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupannya. Kalau dia catat keuangannya dengan baik, sebenarnya ya, dia akan tahu kemampuan dia untuk nolong orang lain itu berapa, ya, dan dia juga tahu kemampuan dia untuk menafkahi keluarga itu berapa.
Tapi kebanyakan orang tidak melakukan pencatatan. Kenapa? Karena tidak pingin tahu. Akhirnya belanja, pakai kartu kredit, utang kiri, utang kanan, nggak dicatat, pakai ingatan. Mohon maaf ya teman-teman ya. Anda yang tidak punya pembukuan pasti punya problem keuangan karena tidak benar-benar memanajemen keuangan Anda dengan baik. Oleh karena itu, apabila ada problem keuangan, silahkan hubungi sponsor dan mentor untuk bertanya. Ya, ada orang yang saking canggihnya nggak mau tahu, nggak nanya. Akhirnya apa? Diharit sorang. Diarit gin. Antalgin kada mempan, neuralgin kada mempan, terakhir antalgin. Bijaksanalah dalam mengambil keputusan, terutama pada saat Anda melakukan pinjaman. Jangan pernah pinjam uang dengan manusia, tapi pinjamlah uang dengan bank. Mau tahu kenapa? Kalau Anda pinjam sama orang manusia, tidak bisa ngukur. Kalau bank bisa ngukur Anda mampu melunasinya apa enggak. Kalau bank tidak mau memberikan Anda pinjaman, pada dasarnya satu, Anda nggak mampu bayar. Itu aja. Tapi ada orang yang memaksakan diri dan akhirnya pinjam duit ke rentenir dengan bunga 10%, bahkan 20%. Dan itu adalah sesuatu yang dialami oleh downline saya juga. Dan akhirnya mulai dari 10 juta, jadi 20 juta, jadi 40 juta, bahkan sampai akhirnya beratus-ratus juta. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mengorbankan semua orang. Waktu kecil problemnya nggak ngomong, begitu besar baru ngomong, aduh aku bisi utang banyak, tolongin gimana, pret. Ingat ya guys, tips malam hari ini, hidup adalah pilihan dan setiap pilihan memiliki konsekuensinya masing-masing. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, hanya bagaimana Anda menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, pilihlah pilihan-pilihan yang tepat, ya. Terima kasih untuk Mas Azhar untuk pertanyaannya. Wah, ini tadi ya. Tapi karena ada sepasang kemarin sudah bertanya dan sudah dapat pulsanya, nggak berlaku lagi Mas Azhar ya. Apakah ada pertanyaan lain sehubungan dengan pilihan yang dibuat? Siapa tahu masih ada yang mau bertanya. Saya tunggu 2 menit lagi. Kalau tidak ada, kita langsung close. Pilihlah pilihan-pilihan yang tepat. Memilih pasangan juga penting. Karena kalau salah pilih, apa? Pilihan dan kebebasan. Salah pilih, hilang kebebasan. Benar milihnya, Anda dapat kebebasan. Sebenarnya yang jadi problem di Herbalife itu nggak jauh-jauh. 2 aja. Perasaan sama duit. Kalau Anda punya problem perasaan sama sponsor Anda, sama mentor Anda, ya Anda harus bertanggung jawab secara pribadi. Ini adalah bisnis saya, nggak bakalan bisa berlarut-larut. Mau kemanapun, pasti akan ketemu. Karena sponsor tidak akan keluar dari Herbalife. Saya nggak bakalan keluar dari Herbalife. Anda nggak senang sama saya, tetap akan ketemu, kan ya? Jangan, tadi saya ikut training RBC sama Ko Teddy. Luar biasa bagus jawabannya. Jangan jadi anak kecil yang lari dari masalah, tapi jadilah orang dewasa yang Oke, let's settle this. Ayo kita selesaikan bersama-sama. Jadi orang dewasa itu nggak berantem ya, tapi dia menyelesaikan. Tapi kalau anak-anak, begitu ada problem lari, begitu ada problem menghindar, begitu ada problem banting pintu, begitu ada problem lempar HP, begitu ada problem marah, banting apa segala macam. Itu anak-anak. Apa Anda itu anak-anak apa dewasa? Itu aja. Dan setiap pilihan dalam kehidupan ini janganlah jadi anak-anak dalam melakukan pengambilan keputusan yang maunya secara emosional. Nggak bisa teman-teman. Di Herbalife itu menarik sekali kita belajar yang namanya sesuatu, ya pengembangan diri seperti malam ini ya. Dan Anda para leaders yang hadir malam ini, ada 16.000 orang yang luar biasa hadir malam ini. Semoga teman-teman dapat inspirasinya, yaitu dengan bertanggung jawab secara pribadi dan mulai buat pilihan-pilihan yang tepat. Jangan buat pilihan yang salah ya. Pilihan yang tepat walaupun berat,
daripada mudah tapi salah. Apabila Anda memiliki sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan, yang menyangkut tentang perasaan, ya, perasaan antara sponsor dan mentornya, ya, sponsor dan membernya, bukan perasaan cinta loh ya, perasaan tidak nyaman karena ada ketidaksepahaman, ya, segera clearkan kalau mau bisnisnya lancar, karena tidak mungkin kapal akan bisa berlayar tanpa sinergi, ya. Dan yang kedua adalah jangan jadi anak-anak lagi, karena kita semua sudah ikut kelas ini, ya. Gak ada lagi cerita yang namanya saya nggak mau ketemu sama dia, hindar. Saya nggak mau gini, hindar, ya. Malas ketemu sama dia, hindar. Kalau saya nggak pernah menghindar ketemu sama orang, saya selalu menghadapinya. Orang itu benci sama saya, terserah, yang penting saya hai, halo. Kita sangat dewasa. Marah, urusan selesai. Yang penting bersikap seperti orang dewasa, hadapi, bukan lari. Kalau Anda lari, Anda anak kecil, ya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Nah, itu siapa ya yang komen tadi terakhir? Nah, itu tadi. Itu Egis siapa ya? Egis anak-anak apa dewasa, Egis? Egis dewasa apa anak-anak? Jangan tersenyum doang ya. Jadi ini peringatan juga buat teman-teman. Nah, ini semuanya, nggak cuma Egis ya, Cece Christine ya, Azhar ya, Kasumi, dan Wendy juga sama ya, Ana juga sama. Habis itu juga ya teman-teman yang lain lah, Susi sama sponsornya juga, Iis sama saya, ya itu tadi lah ya. Lari pagi aja katanya. Ya lari pagi bagus. Asal jangan lari dari orangnya aja ya. Hadapin, temuin, liatin ya. Jadilah dewasa, be mature. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab secara pribadi dengan menghadapi kenyataan. Pilihannya apa tadi? Benar tapi berat, mudah tapi salah. Menghadapi itu kan dewasa tapi berat. Lari dari itu, menghindar, nggak mau ngomong, itu adalah mudah, tapi itu adalah pilihan anak kecil. Dan saya yakin di kelas ini semuanya calon-calon pemimpin yang luar biasa. Jadi saya nggak akan ketemu lagi dengan orang-orang yang suka menghindar dari kenyataan dan dari orang yang mungkin Anda tidak sukai. Segala sesuatu dalam hidup ini hadapi saja. Oke? Terima kasih. Semoga kelas malam ini bisa membuat pencerahan buat Anda calon leaders Herbalife Tim Marcus. You are the best ya. See you again at the next Wednesday ya. Sampai jumpa Rebo depan. See you. Bye bye. Dah.